Resto, ya, mana gitu ya. Dan di sini adalah kita makanannya. Makan, makan. Mang. Video. Cukup kita yang tahu. Laut pagi. Kita udah mau pulang lagi, mau OTW lagi ya. Halo bang, ya, sokin bang ya, sokin aja bang nih. Bisa kita dapet di sini harus proses pembuatan coklat, basinya, mbak, kita tunggu aja bisa. Terima kasih. Ya, SMA Pelita. Indramayu, selamat datang di Tugu Coklat Factory. Perkenalkan, nama saya Susi. Saya di sini nanti akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kami mengolah coklat. Nah, supaya nanti kalian juga tahu bagaimana manfaat coklat juga untuk kesehatan ya. Kita sudah berdiri dari tahun 2015. Nah, pertama kita buka usaha di pusatnya di Kota Gede, itu sekitar 10 menit dari sini. Nah, pada saat itu Tugu Coklat ini memang hanya mengolah coklat dalam varian sedikit. Nah, seiring perkembangan waktu kita sekarang sudah mulai banyak varian rasanya juga, dan juga peminatnya alhamdulillah sangat bagus juga untuk masyarakat yang ada di Jogja maupun yang ada di luar Jogja. Nah, kalau di Jogja sendiri kita ada perkebunan, sebenarnya bukan kita punya sih, ada perkebunan kakao itu di Gunung Kidul dan di Kulon Progo. Nah, jadi sebagian besar Tugu Coklat mengambil biji kakao dari sana, dari Gunung Kidul dan juga Kulon Progo tadi. Kalau dari sejarahnya dulu, coklat itu yang biasa kita kenal untuk coklat yang batangan, pertama kali dikenakan oleh suku Maya. Nah, suku Maya ini berasal dari Mesoamerika, sekitar tahun 400 Masehi. Mereka mulai pertama kali mengkonsumsi coklat, tapi mereka mengkonsumsi coklatnya adalah bentuk minuman, jadi bukan dalam bentuk batangan seperti yang kita kenal sekarang ya. Nah, masyarakat Maya membuat minuman coklat dari bubuk coklat, dicampurnya bukan dengan gula tapi dengan rempah-rempah. Nah, jadi rasa pertama kali coklat itu bukan manis, tapi pahit, agak sedikit pedas. Biasanya mereka mencampur dengan bubuk paprika. Nah, setelah ada suku lain, tadi pertama kali ditemukan oleh suku Maya, kemudian ada suku lain yang menemukan coklat juga, yaitu suku Aztec. Nah, yang pertama kali memberi nama coklat ini adalah suku Aztec ini. Mereka menyebut coklat dengan istilah chocolato, yang artinya minuman hangat tapi berasa pahit. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Jadi kalau di tingkat Asia kita ini peringkat pertama, tapi kalau secara internasional kita ada di peringkat ketiga. Nah, siapa tahu nanti semakin ke depan kita bisa naik peringkat ya. Amin. Produsen coklat yang bukan hanya bijinya tapi coklatnya kualitasnya juga lebih bagus lagi. Nah, yang di sini Tugu Coklat ini kita mengolahnya bukan dari biji, tapi kita mulai dari proses setengah jadi, dari proses pelelehan sampai proses packaging. Karena kita untuk pengolahan biji kita tidak mempunyai tempat, jadi kita bekerja sama dengan petani tadi. Nah, proses pertamanya pembuatan coklat yaitu dari buah kakao yang sudah matang. Biasanya sih warnanya agak kuningan seperti yang di gambar di belakang itu ya. Kalau masih mentah ada yang hijau, ada juga yang kemerahan. Nah, nanti dalamnya warnanya putih, mirip manggis itu. Kemudian nanti difermentasi dulu selama 5 hari. Nah, tujuan dari fermentasi ini adalah untuk mengurangi rasa pahit dalam biji coklat, dan juga nanti harga jualnya waktu dikeringkan biji kakaonya bisa lebih tinggi dibandingkan biji kakao yang dikeringkan tanpa fermentasi, harganya lebih rendah. Nah, setelah fermentasi 5 hari, biji kakao akan dijemur selama 7 hari. Nah, sampai benar-benar kering. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini ya. Ini biji coklat keringnya. Jadi kalau masih mentah, masih segar itu dagingnya putih, segar, bisa dimakan juga sebenarnya. Biasanya kalau pas ada yang matang itu kita kasih contoh juga, bisa diicipin. Nah, seperti ini. Biji coklat kering, mirip kacang. Ya. Nah, dari biji coklat ini nanti setelah dikeringkan masuk tahap roasting atau pemanggangan. Nah, dengan suhu kurang lebih 150 derajat selama kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti tahap selanjutnya proses winnowing atau pengupasan kulitnya. Jadi ini yang sudah matang, ini nanti akan dikupas. Nah, namanya proses winnowing ya. Kita dapatkan dagingnya. Nah, ini namanya nip. Ada yang mau nyoba ini bijinya? Siapa nih? Mau coba kan? Mau, Ibu mau. Mau, ya sudah.
Pan. Silakan. Nah, jadi itu rasa asli biji coklat seperti itu ya. Pahit, tapi pahitnya bukan pahit jamu, pahitnya pahit khas coklat. Nah, inilah nanti yang akan digiling. Nah, karena ini masih ada kandungan minyaknya, waktu digiling nanti jadinya pasta coklat. Jadi minyaknya keluar atau disebut dengan coklat likor. Nah, dari pasta coklat ini bisa langsung dibikin coklat juga batangan, bisa juga dipisahkan dulu minyaknya dan bubuk coklatnya. Jadi dengan cara di-press nanti akan terpisah endapan bubuk coklat dan lemak coklatnya. Nah, lemak coklat yang tadinya cair akan dibekukan, dibuat menjadi mentega coklat. Nah, warnanya putih. Mentega coklat ini atau disebut cocoa butter ini digunakan sebagai bahan baku membuat coklat putih. Nah, kalau kalian sudah pernah makan coklat putih, itu sebenarnya bukan makan coklat tapi lemaknya, lemak dari buah coklatnya. Nah, makanya coklat bisa warna-warni karena memang dasarnya lemaknya ini, Bu. Nah, kemudian yang dipakai bikin coklat itu yang sudah sering kita lihat, bubuk coklat biasa untuk bikin minuman itu. Nah, dari bubuk coklat ini kalau mau dibikin coklat batangan harus ditambahkan lemak lagi, kemudian ditambahkan vanila, kemudian gula supaya rasanya manis, kemudian ada emulsifier. Nah, kemudian ada juga susu untuk jenis yang coklat susu. Tapi kalau yang dark coklat atau coklat hitam itu tidak perlu tambahan susu. Nah, yang lebih bagus untuk kesehatan tubuh itu adalah jenis yang dark coklat. Tidak ada kandungan susunya, lebih aman untuk tubuh, kalorinya juga lebih rendah. Nah, itu kita disarankan kalau memilih coklat pilihlah yang dark coklat. Baru semua bahan nanti digiling dan coklat akan siap dicetak. Nah, manfaat coklat juga banyak sekali. Kalian bisa baca juga ya di belakang, selain mencegah penyakit jantung, bisa juga menurunkan tekanan darah, bisa juga menurunkan kolesterol, bisa menjadi antidepresan. Nah, coklat ini paling banyak disukai karena bisa menjadi antidepresan. Kenapa? Karena di dalam biji kakao itu ada zat flavonoid dan theobromine. Nah, dua zat itu adalah antioksidan yang membantu sel-sel syaraf di dalam tubuh kita bisa kembali rileks lagi. Jadi kalau kita makan coklat itu seperti ada mood elevating effect. Jadi kayak timbul perasaan senang gitu kan ya. Yeah. Makanya kan kalau kita lagi capek atau lagi emosi atau lagi ngadepin orang emosi gitu, kita disarankan kasih coklat supaya moodnya kembali bagus lagi kayak gitu. Yeah. Nah, oke, sekarang kita lihat di sebelah sini ya, pencetakan coklatnya. Nah, dapur kami di sini juga masih sangat sederhana untuk mengolah coklatnya dengan cara manual juga ya. Jadi dengan cara dipping, itu kita menggunakan dua panci. Panci bawah itu diisi air, panci atasnya diisi coklat yang akan dilelehkan. Nah, sebelum coklatnya tadi dicetak, coklat akan dilelehkan dengan cara 3 tahap. Tahap pertama, coklat dilelehkan pada suhu 48 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian harus sambil diaduk terus, coklatnya diturunkan menjadi 28 derajat. Nah, pada saat suhu 28, coklatnya nanti sedikit membeku karena suhunya rendah. Kemudian terakhir dipanaskan lagi, suhunya mencapai 38 derajat Celcius. Baru coklatnya bisa dicetak supaya teksturnya lembut dan juga rasanya lebih enak. Nah, itu yang membedakan pengolahan coklat konsumsi atau coklat converter dengan coklat umum ya. Coklat umum itu namanya coklat kompot yang biasa untuk hiasan kue. Itu begitu coklat meleleh bisa langsung dicetak. Tapi kalau coklat yang untuk konsumsi begitu meleleh harus diatur dulu suhunya supaya teksturnya lebih enak dan juga lebih tampilannya nanti lebih bagus. Nah, untuk coklat yang ada rasanya kita di sini menggunakan selai-selai. Jadi ada berbagai macam selai di tengah coklatnya, bukan dicampur langsung. Kebetulan kalau hari ini sedang membuatnya yang original, jadi coklatnya begitu dicetak bisa langsung masuk ke freezer sekitar 15-20 menit. Nah, sebelum dikemas dengan foil, dirapikan dulu supaya nanti pembungkusannya lebih gampang. Kemudian nanti dikemas dengan aluminium foil di sini ya. Nah, tujuan dari aluminium foil ini adalah untuk menjaga kestabilan suhu coklatnya. Jadi coklatnya terlindung dari suhu panas ya, tidak gampang meleleh. Ibu maaf Ibu. Silakan. Nah, semuanya masih manual di sini. Dari proses pencetakan, proses packaging sampai pengemasan semuanya masih manual ya. Nah, biar lebih jelasnya, sekarang bandingkan tadi yang sudah ini bijinya, nanti ketahuan bedanya mana yang enak, mana yang manis, nanti bisa dibedakan. Oke, silakan sebelah sini ya. Jadi suku coklat ini kita mempunyai jenis macam-macam. Ada paling banyak kita menggunakan jenis dark coklat.
coba guys. Coba guys. Oke guys, kita mau coba ya guys ya. Maaf. Ini lemon, nanti ada selai lemon di tengahnya. Kemudian yang durian nanti ada selai duriannya. Mencicip silahkan bergeser supaya Mantap. bisa. Ada yang mau tanya-tanya tadi? Kita mau coba coklat ya guys ya. Pak Indri. Biasanya Mbak kan tuh ada expirednya nggak? Bapak Haji gimana komentarnya? Ya, ini coklat, pembuatan coklat namanya Tugu Coklat, mantap loh. Ini tuh berbagai macam coklat ada di sini, bermacam ini yang 75%. Artinya lebih banyak coklatnya daripada campuran. Parah ya, aku sedap. Wah, mbak kayak dulu. Maca, enak Kang. Enak mau gerak kita nih. Iya gak dingin. Jadi ada coklat diisi dengan Banyak guys. Ya. Dulu, Enggak sih. dulu siji. Ajar budan. Siji nang ending berarti. Mas sendiri lah. Gimana Mbak esnya Mbak? Esnya gimana Mbak esnya? Review es. Jangan belum baik kak. Es. Ya testi esnya. Testi. Ya Allah. Ya testi esnya gimana? Rasa es di sini? Es. Sudah kalau bilang rasa es. Rasa es apa? Manis. Oh, manis? Apa? Kopi. Oh, ada kopi. Terus ada lagi? Karena kopi Cina. Terus ala kah? Oh iya. Ini udah di vlog. Udah. Di sini adalah negara di mana penghasil kakao terbuat dari panen teh gading sampai Ghana, Indonesia dan Kolombia. Dan selanjutnya kita beralih ke sejarah coklat. Sejarah coklat ini berasal dari Indonesia. Ini sih kalau udah ya, tolong berjalan. Oke. Ini adalah sejarah di mana coklat itu terbentuk dari mulai dari sini ke sini dan ke sini. Video aja. Janji. Iya. Ibu mau beli apa Ibu?
lihat-lihat aja nah. Aduh, ibu mau lihat-lihat aja nih. Tentang coklat ini apa ibu suka, apa yang suka? Gimana? Tentang pabrikan coklat ini apa ibu ada yang suka? Coklatnya apa bu? Mungkin ini basreng kali ya. Padahal di Indramayu banyak ya. Ini kayak Produk Indramayu